padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan renungan kita hari ini, Sabtu 30 November 2024. Doa dan renungan hari ini bersama saya, Suster Maria Magda PLN, dengan bacaan diambil dari Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai 22. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mengawali permenungan dalam seluruh hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus melalui lagu Veni Creator. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdandan sinar Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya ketujuh beraja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang baru, nafas kehidupan yang masih Engkau percayakan kepada kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kuatkanlah dan mampukanlah kami sebagai pengikut-Mu untuk senantiasa mampu dan berani menjadi saksi kasih-Mu di tengah kehidupan kami dan tantangan dunia zaman ini. Mohon berkat-Mu pula untuk kami sekalian agar tetap sehat, kuat dan bahagia menjalani hari-hari hidup kami. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai 22. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menyebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya,
bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, setiap kita yang telah dibaptis berarti kita telah masuk dalam kelompok anak-anak Allah. Maka kita siap untuk menjalankan konsekuensi sebagai bagian dari anak-anak Allah itu sendiri. Dan dalam Injil hari ini kita mendengarkan kisah tentang Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Yesus memanggil murid-muridnya bukan memanggil mereka di tempat yang wow, di tempat yang bagus, tetapi Yesus memanggil mereka ketika dia menyusur pantai Danau Galilea. Di sanalah dia memanggil mereka. Dan para murid-murid Yesus yang pertama, mereka adalah orang-orang yang tidak terpelajar. Mereka datang dari orang-orang yang biasa, dan kita tahu bahwa mereka adalah nelayan. Oleh karena itu, kita perlu menyadari bahwa Yesus memanggil setiap kita, apapun itu jabatan, kedudukan, atau pekerjaan hidup kita, semua kita dipanggil oleh Yesus untuk menuju keselamatan. Namun terkadang panggilan Yesus ini didengarkan baik oleh orang-orang tertentu, namun kerap kali panggilan Yesus ini ditolak dan pura-pura tidak didengarkan. Dalam Injil tadi bahwa Yesus memanggil mereka, saat itu mereka sedang menebarkan jala untuk menangkap ikan. Dan Yesus berkata, "Mari ikutlah aku." Tidak ada satu kata penolakan pun yang diungkapkan oleh mereka. Namun dengan hati yang tenang, dengan penuh segala kerendahan hati, mereka meninggalkan perahu dan juga pukat, dan mereka pergi untuk mengikuti Yesus. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, kita sekalian, kita semua diajak oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk menuju keselamatan itu. Tinggal saja bagaimana jawaban dari kita. Apakah kita mau mendengarkan panggilan Tuhan untuk menjadi rekan kerjanya di dalam menjalani kehidupan kita, menjadi rekan seperjalanan Dia dalam mewartakan keselamatan di tengah dunia saat ini, ataukah kita pura-pura untuk tidak menghiraukan apa yang menjadi bisikan dari Tuhan itu sendiri. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita diajak untuk masuk ke dalam diri kita, untuk sejenak merenung, apakah seringkali saya mendengarkan suara Tuhan dan melaksanakannya, ataukah saya berpura-pura untuk tidak mendengarkan itu. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita bagi semua mereka yang sakit, secara khusus untuk saudara dan saudari kita di dalam doa kekuatan Full Channel, secara khusus untuk Pak Budi di Malang, dan juga sesama saudara-saudari yang meminta doa di tempat lain untuk proses kesembuhan dari sakit mereka. Semoga Tuhan boleh menjawab bagian tubuh mereka yang sakit, apapun itu bentuk sakitnya. Semoga Tuhan yang menjadi dokter penyembuh bagi mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua mereka yang meminta doa dari kita untuk kelancaran dalam proses perkuliahan bagi anak-anak dan juga cucu mereka, untuk setiap tugas, aktivitas, dan karya yang Tuhan percayakan kepada mereka, dan juga untuk kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga dan juga dalam komunitas masing-masing. Semoga Tuhan boleh mendengarkan apa yang menjadi kerinduan hati kita sekalian. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Akhirnya kita juga berdoa menyerahkan semua mereka yang telah menjauhkan diri dari ajaran Tuhan. Semoga melalui doa-doa kita,
dan juga doa para kudus di surga. Mereka yang telah menjauhkan diri dari Tuhan boleh dijamah dan diketuk hatinya untuk kembali kepada jalan Tuhan yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Sekarang mari kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat Tuhan melalui tangan imamnya. Tuhan sertamu dan sertamu juga, saudara dan saudari keluarga-keluarga kita, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan renungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati.
Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia. Aku sembah